Pada video kita kali ini, kita bersama-sama akan melakukan analisa data mengenai kuasi eksperimen atau metode penelitian kuasi eksperimen yang biasa juga bisa disebut dengan eksperimen semu. Di sini saya sudah menyiapkan rumusan masalah, yaitu apakah media X itu efektif untuk meningkatkan hasil belajar Y. Di sini kita akan melakukan dua analisa data. Yang pertama, pada kelas eksperimen saja. Jadi dari kelas eksperimen itu kita lihat apakah ada peningkatan antara nilai pretest dan posttestnya. Lalu setelah itu kita akan melakukan analisa data untuk kelas eksperimen dan kontrol. Jadi kita akan melihat perbandingan atau peningkatan atau perbedaan dari post-test eksperimen dan post-test kelas kontrol, begitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja. Sebelum itu kita harus menyiapkan data yang akan kita olah. Di sini saya menyiapkan dummy data yang terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom pertama yang terdiri dari kelompok, lalu kolom 2 pretest, dan kelompok ketiga yaitu posttest. Di kolom kelompok ini ada yang berkode 1, ini adalah kelas eksperimen. Lalu yang berkode 2 ini adalah kelas kontrol. Nah, di sini ada 40 jumlah subjek atau responden data. Nah, jadi pada data ini, data kelas eksperimen dan kelas kontrol itu bercampur dalam satu file yang sama. Lalu, bagaimana cara kita akan menjawab rumusan masalah yang pertama ini, yaitu melihat peningkatan atau perbedaan pada kelas eksperimen saja, tanpa membawa kelas kontrol. Nah, jadi kita hanya akan membandingkan pretest dan posttest pada kelas eksperimen saja. Padahal di SPSS ini kita menampilkan atau kita memasukkan data eksperimen dan kontrol dalam satu file yang sama. Nah, ini nanti kita akan menonaktifkan kelas kontrol, tapi sebelum itu kita cek dulu di variabel view-nya. Nah, di variabel view ini kita perhatikan apakah ada yang perlu kita sesuaikan. Nah, yaitu di label. Jika labelnya masih kosong, Bapak Ibu bisa sesuaikan saja dengan kata atau label yang mudah untuk Bapak Ibu pahami sebagai pengingat seperti itu. Nah, yang perlu kita ubah adalah value dari kelompok, karena menurut data view itu kita kelompok ada yang bernilai 1 dan bernilai 2 dengan kategori yang berbeda. Jadi variabel view-nya, value-nya kita ubah value 1 yaitu eksperimen. Kita tambahkan, lalu value 2 adalah kontrol. Kita tambahkan, lalu kita klik OK. Nah, sudah seperti ini. Nah, lalu kita bisa lihat di measure-nya, jika sudah pas, sudah cocok, boleh kita lanjutkan. Nah, tadi kita akan menonaktifkan kelas kontrol, itu bisa dengan cara kita klik data, lalu kita klik select case, lalu kita klik if condition is satisfied, kita klik, lalu kita klik if. Nah, di sini kita ketik saja kelompok sama dengan 1. Kita klik OK. Sudah. Lalu kita klik OK. Oke, sudah muncul execute, kita close-kan saja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kelompok yang berkode 2 itu ada tanda silang yang berbeda dari yang lainnya. Ini menandakan bahwa data dari angka 21 sampai 40 itu tidak ikut terolah pada sesi pengolahan data atau analisa data pada kali ini, karena data pada kelas kontrol ini kita nonaktifkan sementara.
Apakah nanti bisa kita kembalikan lagi atau kita aktifkan lagi? Tentu saja bisa. Nanti kita akan lakukan pada analisa data yang kedua. Nah, jika sudah kita nonaktifkan seperti ini kelas kontrolnya, kita akan lakukan uji normalitas dulu pada data pretest dan posttest kelas eksperimen. Caranya adalah dengan mengklik analyze, lalu descriptive statistik, lalu kita klik explore. Nah, di sini pretestnya kita pindahkan ke dependent list, lalu posttestnya kita pindahkan juga ke dependent list. Faktor list dan label case-nya kita kosongkan saja karena tidak ada variabel lain yang ingin kita lihat pengaruhnya terhadap hasil pretest dan posttest. Lalu kita cek di plot, histogram dan normality plotnya diklik, kita beri tanda centang, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul seperti ini. Jumlah sampel 20, berarti sampel kelas kontrol tidak terikut di dalam analisa data ini. Nah, kita fokus pada test of normality. Di sini ada Kolmogorov, Smirnov, dan Sapirowicz. Karena jumlah subjek kita di bawah 50, yaitu 20, maka yang kita gunakan adalah Sapirowicz. Jika kita jumlah subjeknya lebih dari 50, maka baru kita menggunakan Kolmogorov, Smirnov. Nah, ini bisa kita copy. Kita pindahkan ke Word untuk menyusun kalimat interpretasi datanya. Nah, karena kita tadi menggunakannya Sapirowicz, jadi Kolmogorov Smirnovnya ini kita hapus saja agar tidak membingungkan pembaca hasil penelitian kita maupun kita si pengolah data. Nah, seperti ini. Jadi data tabelnya bisa Bapak Ibu sesuaikan saja apa yang ingin Bapak Ibu tambahkan, lalu dirapikan seperti sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, ini kita bisa susun kalimat interpretasi datanya dengan kalimat berdasarkan uji normalitas menggunakan Sapirowicz. Peneliti melaporkan bahwa hasil pretest dan posttest pada kelas eksperimen terdistribusi. Nah, di sini apakah terdistribusi normal atau tidak? Kita bisa lihat dari signifikansinya di sini. Di sini terlihat jelas bahwa signifikansinya itu adalah 0,743 pada pretest dan 0,556 pada posttest. Ini menandakan bahwa signifikansinya itu lebih dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa data pretest dan posttest pada kelas eksperimen itu terdistribusi secara normal karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Jadi sini kita bisa tuliskan terdistribusi secara normal dalam kurung signifikan kita tulis pretest dulu. Pretest signifikansi sama dengan 0,743 dan posttest signifikansi sama dengan 0,556. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi jika signifikansinya lebih dari 0,05 maka bisa kita bilang atau dapat kita simpulkan bahwa data berdistribusi secara normal.
Nah, jika kita sudah tahu data ini terdistribusi secara normal atau tidak, kita akan mudah menentukan uji bedanya menggunakan yang parametrik atau non-parametrik. Jika data terdistribusi secara normal, maka kita akan menggunakan per sampel t-test karena data ini termasuk parametrik. Jika termasuk non-parametrik atau tidak normal, baru kita menggunakan Wilcoxon-Singh-Rank. Nah, bagaimana cara melakukan uji bedanya? Kita bisa lakukan dengan cara analyze, lalu kita klik compare means, kita pilih per sampel t-test. Kenapa kita tidak menggunakan independent sample t-test? Karena data yang kita olah ini masih di kelompok yang sama, yaitu di kelompok eksperimen. Jadi, dua data yang kita olah ini masih di kelompok yang sama. Jika kita mengolah di kelompok yang berbeda, seperti kelompok kontrol dan eksperimen, barulah kita menggunakan independent sample t-test seperti itu. Nah, jadi kita lakukan analisa data dengan mengklik analyze, lalu compare means, lalu kita klik per sample t-test. Nah, di sini pretestnya kita pindahkan ke per variabel dan posttestnya juga. Oke, sip. Jika sudah, kita klik OK. Nah, muncul hasilnya seperti ini. Di sini ada hasil 4 tabel, tapi kita fokus saja ke tabel yang keempat, yang ketiga ini maksud saya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa signifikansi totalnya itu kurang dari 0,00, maksud saya signifikansi totalnya itu kurang dari 0,001. Ini menandakan bahwa terdapat ada perbedaan yang signifikan karena standarnya itu adalah kurang dari 0,05 itu ada perbedaan yang signifikan. Nah, sedangkan di sini signifikansinya adalah kurang dari 0,001, berarti 0,000 seperti itu. Nah, ini bisa kita copy, lalu kita pindahkan ke Word kita. Oke, kita setting dulu biar kita mudah untuk membaca tabelnya. Ini bisa Bapak Ibu kecilkan seperti ini. Nah, ternyata ketika di SPSS di sini ditulisnya kurang dari 0,001. Ternyata setelah dipindahkan ke Microsoft Word, maka sini sudah bertanda 0,000. Nah, ini bisa kita susun kalimat interpretasinya dengan kalimat berdasarkan hasil beda dua kelompok dengan menggunakan per sampel t-test. Peneliti melaporkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam kurung seek to tell sama dengan, kita kecilkan biar mudah. Oke. 0,000 ini kurang dari 0,05 antara pretest. Jadi kita masukkan rata-rata pretest. Bisa kita buka SPSS kita, itu ada di tabel yang pertama ini. Kita pindahkan ke Word kita.
Rata-rata pretest itu sama dengan 59,30 dan posttest min sama dengan 80,95. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pretest dan posttest pada kelas eksperimen terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, jadi dapat kita lihat di sini terdapat perbedaan sekitar 11 sekitar berapa ini? 80,95 dikurang 59,30. Perbedaannya itu sekitar 28,45 antara posttest dan pretest, perbedaan atau selisihnya seperti itu. Nah, jika kita sudah tahu ada perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest pada kelas eksperimen, kita akan menghitung N-gain score untuk melihat seberapa besar peningkatan hasil belajarnya. Jadi, bisa kita lihat terlebih dahulu bahwa N-gain score itu bisa diperoleh dengan cara menghitung skor posttest dikurang skor pretest dibagi skor ideal dikurang skor pretest. Nanti setelah kita dapat hasil penghitungan ini, kita akan mengkategorikannya masuk ke dalam kategori mana hasil N-gain-nya, apakah termasuk tinggi, sedang, ataupun rendah. Nah, setelah kita menghitung N-gain score, kita akan menghitung N-gain persentase untuk melihat dari sisi persentasenya apakah tidak efektif, kurang efektif, cukup efektif, bahkan efektif dari penggunaan media terhadap peningkatan hasil belajar Y. Nah, untuk itu berarti kita kembali ke SPSS kita. Kita akan buat variabel-variabel baru yang kita sesuaikan dengan rumus SPSS yang tadi. Nih, yang pertama kita harus buat skor posttest kurang skor pretest. Dengan cara kita klik transform, lalu compute variabel, kita ketik posttest kurang pretest. Lalu kita masukkan numeric expression-nya posttest, klik tanda kurang, pretest kita pindahkan. Oke, kita klik oke. Nah, sudah muncul posttest dikurang pretest. Sekarang kita buat lagi yang skor ideal dikurang skor pretestnya. Caranya transform, lalu compute variabel. Ini numeric expression yang kita hapus. Lalu target variabelnya juga kita hapus. Kita sesuaikan skor ideal kurang pretest. Nah, skor idealnya itu adalah 100. Lalu kita klik kurang, lalu pretestnya kita pindahkan. Nah, jadi numeric expression dan target variabel itu disamakan biar antara rumus dan nama dari variabel baru ini sama hasilnya. Lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul skor ideal kurang pretest. Sekarang, jika sudah ada dua variabel ini, kita akan menghitung N-gain-nya. Caranya kita klik transform, lalu compute variabel, numeric expression-nya kita hapus dulu, lalu target variabelnya juga kita ganti dengan N-gain score. N-gain score itu diperoleh dari skor posttest kurang skor pretest dibagi skor ideal dikurang skor pretest. Jadi skor posttest kurang pretest
Kita pindahkan, lalu bagi skor ideal kurang pretest. Sudah seperti ini, kita klik OK. Sudah muncul n-gain skornya. Lalu sekarang kita lanjutkan ke n-gain persentasenya. Caranya sama, transform lalu compute variable. Ini kita hapus numeric expressionnya, lalu n-gain skornya kita ganti dengan persentase. N-gain persentase didapat dari n-gain skor, kita pindahkan dikali 100. Lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, setelah kita hitung n-gain skor dan n-gain persentase, kita akan melakukan analisis dari hasil n-gain ini dengan cara kita lakukan analyze, lalu descriptive statistik, lalu kita klik descriptive. Nah, di sini n-gain skornya kita pindahkan dan n-gain persentasenya kita pindahkan. Karena kita ingin melihat bagaimana hasil rata-rata dari n-gainnya secara keseluruhan. Kita klik OK. Nih, kita bisa lihat dari descriptive statistik di sini. Di sini ada rata-rata dari n-gain skornya itu yaitu 0,5458 dan rata-rata dari n-gain persentase itu di 54,5850. Di sini kita bisa lihat antara n-gain skor dan n-gain persentasenya. Nah, ini kita bisa copy, kita pindahkan ke Word kita. Nah, di sini n-gain skornya itu 0,5458. Bisa kita kembali ke panduan pertama kita bahwa 0,5458 itu berada di kategori sedang karena berada di antara 0,3 dan 0,7. Nah, sedangkan n-gain skornya itu n-gain persentase, maksud saya n-gain persentasenya itu ada di 54,5850. 54,50. Nah, di sini kategori tafsirannya itu masuk di kategori kurang efektif. Nah, ini bisa kita susun kalimat interpretasinya. Berdasarkan perhitungan n-gain skor dan n-gain persentase, peneliti melaporkan bahwa rata-rata n-gain skor dalam kurung 0,54. Di sini kita menggunakan dua angka di belakang 0 karena dari awal kita sudah menggunakan dua angka di belakang 0. Nah, 0,54 ini termasuk dalam kategori sedang. Sedangkan rata-rata n-gain persentase yaitu 54,58 menandakan kurang efektif.
Nah, jadi pada hasil ini kita bisa lihat bahwa besar dari peningkatan antara pretest dan posttest pada kelas eksperimen itu termasuk dalam kategori sedang begitu. Jadi ada peningkatan tapi dalam kategori sedang. Nah, jadi dari hasil data ini bisa kita lihat bahwa walaupun terdapat perbedaan yang signifikan, tetapi setelah dihitung kenaikan atau perbedaannya itu dalam kategori sedang. Bahkan jika sudah dipersentasekan, ditandakan itu kurang efektif seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana cara kita melakukan atau menganalisa data pada kelas eksperimen dan kontrol. Jadi kita akan melihat peningkatan dari post-test eksperimen dan post-test kelas kontrol. Nah, kita kembali ke SPSS kita. Di sini tadi kelas kontrolnya kita nonaktifkan. Jadi kita aktifkan kembali karena kita akan mengolah data yang ada di kelompok eksperimen maupun di kelompok kontrol. Kita aktifkan dengan cara kita klik data, lalu kita klik select cache. Nah, ini kita klik all cache. Lalu kita klik OK. Oke, sudah muncul execute. Nah, sudah hilang tanda silangnya. Ini menandakan jika kita melakukan analisa data, maka kelas eksperimen dan kelas kontrol akan ikut terolah bersama. Sekarang kita akan melihat uji normalitas pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, di sini bisa kita lakukan dengan cara analyze, lalu descriptive statistik, lalu kita klik explore. Nah, karena ini kita kembalikan dulu. Tadi karena kita ingin melihat perbedaan post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, maka dependent list-nya itu kita masukkan post-test dan faktor list-nya itu kita masukkan kelas. Nah, seperti ini karena kita ingin melihat variabel dua variabel ini apakah saling mempengaruhi atau tidak. Kita klik plot, ternyata masih settingan pertama tadi. Kita lanjut saja, lalu kita klik OK. Sudah muncul seperti ini. Nah, di sini kelas eksperimen 20, kelas kontrolnya juga 20, jadi total 40. Di sini kita bisa lihat karena jumlah subjek kita kurang dari 50, maka kita menggunakan Sapir-Whorf sama seperti yang sebelumnya. Jadi kita fokus pada Sapir-Whorf. Di sini terlihat signifikansinya 0,556 dan pada kelas kontrolnya signifikansinya itu di 0,863. Ini menandakan bahwa signifikansinya itu lebih dari 0,05, menandakan bahwa data berdistribusi secara normal. Seperti itu. Ini bisa kita copy, kita pindahkan kembali ke analisa data kita. Nah, seperti ini. Kolmogorov-Smirnovnya kita hapus saja. Oke. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya untuk menganalisa datanya berdasarkan uji normalitas data menggunakan Sapir-Whorf. Peneliti melaporkan bahwa
Peneliti melaporkan bahwa post-test kelas eksperimen tanda kurung signifikansi sama dengan 0,556 atau kita 5 saja karena 2 koma, dan post-test kelas kontrol tanda kurung 0 signifikansi sama dengan 0,86. Nah, dengan demikian data berdistribusi secara normal karena nilai signifikansi lebih dari 0,05. Nah, seperti itu. Setelah kita tahu data ini berdistribusi normal, maka kita akan melakukan uji beda. Jika tadi kita melakukan uji beda dengan per sampel t-test, maka di sini kita akan melakukan uji beda dengan menggunakan independent sample t-test. Karena yang akan kita lihat itu dari dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas kontrol. Caranya yaitu dari analyze, lalu compare means, lalu independent sample t-test. Nah, di sini kita masukkan post-test ke test variabel, lalu masukkan kelompok atau kelas itu ke grouping variabel. Nah, di sini define grupnya, grup 1 adalah 1, grup 2 adalah 2, kita continue saja, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Di sini bisa kita lihat bersama bahwa Leuven t-test equality-nya ini signifikansinya 0,344. Ini menandakan bahwa hasil signifikansinya itu lebih dari 0,05. Jadi menandakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara post-test kelas eksperimen dan post-test kelas kontrol. Karena signifikansinya lebih dari 0,05, maka kita fokus pada equal variance assume di sini. Ini bisa kita copy, kita pastekan ke Word kita. Nah, ini dikecilkan saja untuk memudahkan pembacaan data. Jadi Bapak Ibu boleh untuk merapikan data ini biar rapi dan mudah untuk para pembaca membaca hasil penelitian kita. Jadi ini boleh kita sesuaikan seperti itu. Nah, ini bisa kita tulis kalimat interpretasinya berdasarkan hasil uji beda dua kelompok dengan menggunakan independent sample t-test, sampel test. Peneliti melaporkan bahwa ada perbedaan yang signifikan, buka kurung, signifikan sama dengan 0,34 antara post-test kelas eksperimen dan post-test
kelas kontrol. Nah, jadi kita juga bisa masukkan rata-ratanya di sini. Kita kembali ke SPSS. Ada di sini grup statistiknya, kita copy. Kita masukkan ke sini, ke atasnya, biar kita mudah untuk mengkopinya. Nah, jadi post-test kelas eksperimen ini kita bisa masukkan min-nya berapa. Min-nya itu adalah 80,95 dan post-test kelas kontrolnya itu min-nya sama dengan 69,85. Oke, seperti itu. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa post-test kelas eksperimen dan post-test kelas kontrol terdapat perbedaan yang signifikan. Oke, seperti itu. Nah, jika kita sudah tahu karena data kita sudah kita analisis, ternyata ada perbedaan yang signifikan, kita ingin tahu seberapa besar peningkatan yang terjadi antara post-test kelas eksperimen dan post-test kelas kontrol. Caranya dengan menghitung N-gain score. Nah, N-gain score-nya itu dengan cara kita lihat SPSS tadi. Nah, di sini karena kita sudah menghitung tadi di tahap pertama, jadi kita tidak perlu lakukan penghitungan ulang karena ketika kita menghitung kelas eksperimen tadi yang dari baris 1 sampai 20, walaupun 21 sampai 40 itu kita kunci, tetapi mereka secara tidak langsung terikut dalam proses penghitungan rumus variabelnya seperti itu. Jadi ini kita bisa langsung menganalyze, menghitung N-gain score-nya dengan cara deskriptif. Saya ulangi, kita klik analyze, lalu kita klik deskriptif statistik, lalu kita klik deskriptif. Nah, di sini sudah termasuk seperti yang sebelumnya tadi, N-gain score dan N-gain persentase. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Terdapat perbedaan 0,39 pada N-gain score-nya dan N-gain persentasenya adalah 39,60. Ini bisa kita copy ke Word kita. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat N-gain score 0,39 itu berada di kategori sedang, sama seperti kelas eksperimen yang tadi. Lalu persentasenya itu berada di 39,60. Itu termasuk ke dalam tidak efektif. Nah, jadi dari N-gain score-nya itu ternyata bahwa termasuk dalam kategori sedang bahkan tidak efektif seperti itu. Ini bisa kita susun berdasarkan perhitungan N-gain score dan N-gain persentase. Peneliti melaporkan bahwa N-gain score dalam kurung 0,39 dan N-gain persentase 39,60.
Ini kita bisa tambahkan N-gain score 0,39 yang termasuk dalam kategori sedang, dan N-gain persentase yang termasuk dalam kategori kurang efektif. Nah, jadi walaupun terdapat perbedaan yang signifikan, ternyata setelah hitung rata-rata, berdasarkan N-gain score-nya itu termasuk kategori sedang, seperti itu. Jadi, ini bisa saja kita tetap lanjutkan untuk kita lihat efek size-nya. Karena N-gain score dan efek size itu jelas berbeda. Jadi, walaupun N-gain-nya itu dalam kategori sedang, jadi efek size-nya itu kita belum tahu apakah dia juga sedang, bisa juga rendah, bahkan itu tinggi, dan itu memiliki interpretasi yang berbeda. Nah, jadi kita sudah melakukan N-gain score, jadi langsung kita ingin lihat efek size-nya dengan menggunakan Cohen's-d. Kita bisa menggunakan kalkulatornya dengan cara cari Cohen's-d. Cohen's-d effect size calculator. Nah, ini ada yang bisa kita lakukan di sini. Nah, ini kita fokus di grup 1 dan grup 2, ada min 1, min 2, dan standar deviasi 1 dan standar deviasi 2. Bisa kita ambil dari pengolahan dari SPSS-nya di sini. Nah, ini kita sudah ada dari grup statistiknya, kita bisa tinggal pindahkan saja. Grup 1 min eksperimennya itu 80,95. Lalu grup 2 minnya itu 69,85. Standar deviasinya ada di 8,835, dan standar deviasi yang kedua adalah 7,478. Nah, sekarang kita compute. Oke, mungkin tidak bisa pakai koma, kita pakai titik. Nah, coba kita compute lagi. Nah, ternyata sudah muncul. Berarti di sini ketika tanda koma kita tidak boleh pakai tanda koma ya Bapak Ibu, kita menggunakan simbol titik sebagai tanda koma pada penghitungan Cohen's-d kalkulatornya. Nah, di sini kita bisa lihat Cohen's-d-nya itu berada di 1,35 dan efek size R-nya itu di 0,56. Nah, bagaimana kita caranya tahu ini termasuk kategori mana? Seperti itu. Nah, di sini saya sudah mengutip dari Cohen's tahun 1988. Ternyata jika Cohen's-nya ini berada di, kita lihat ya, Cohen's-nya itu di 1,356. Oke, kita geser dulu biar memudahkan kita untuk melihatnya. Nah, seperti ini. Ternyata Cohen's-d-nya itu berada di 1,35. Nah, di sini efek besarnya itu kalau Cohen's-d-nya itu lebih dari atau sama dengan 0,80. Berarti Cohen's-d-nya ini dalam kategori berefek besar, seperti itu. Nah, boleh kita pindahkan. Ini kita bisa screenshot saja hasilnya. Kita hitung. Oke, kita copy. Kita pastekan di sini. Nah,
Kita kecilkan dulu. Nah, di sini kita bisa susun berdasarkan hasil perhitungan efek size menggunakan Cohen's diperoleh nilai sebesar 1,35, sedangkan nilai efek size R nya itu sebesar 0,56. Nilai tersebut, oke, ini kita besarkan dulu biar nilai tersebut dalam kategori berefek besar. Hal ini menunjukkan penggunaan media X memberikan pengaruh besar terhadap hasil belajar Y. Dengan demikian, media X yang digunakan dapat dinyatakan efektif dalam meningkatkan hasil belajar Y. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa walaupun N-gain score-nya itu termasuk dalam kategori sedang, bahkan N-gain persentasenya termasuk dalam kategori kurang efektif, tetapi setelah kita lakukan penghitungan efek size, ternyata diperoleh hasil efek size-nya itu yang termasuk dalam kategori berefek besar, begitu, karena N-gain score dan efek size itu tidak menghitung hal yang sama interpretasinya seperti itu, karena ketika kita menghitung N-gain score itu kita hanya ingin lihat besar peningkatannya seperti itu. Ternyata setelah kita hitung peningkatannya itu sedang, begitu. Tapi ketika kita lihat ini berefek besar atau tidak, ternyata kita bisa lihatnya di hasil efek size-nya. Jadi dari N-gain score itu kita tidak bisa langsung menginterpretasikan atau membuat kesimpulan bahwa ini berpengaruh atau tidak berpengaruh. Jadi kita harus melakukan analisa data secara menyeluruh yang dimulai dari uji normalitas, lalu kita lakukan uji beda untuk menentukan apakah ada perbedaan, lalu kita ingin lihat seberapa besar perbedaannya dengan melakukan N-gain score, lalu kita ingin lihat lagi seberapa kuat pengaruhnya itu dengan menggunakan efek size seperti itu. Nah, sekarang kita dimudahkan dengan Cohen's d kalkulator, hanya dengan menginput data atau menginput mean dan standar deviasi, kita bisa langsung dapat secara instan hasil dari efek size-nya seperti itu. Nah, sekian video saya, semoga dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Bapak Ibu mudah dalam melakukan pengolahan data yang benar dan tepat seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.